Sekte Pedang Mistik telah jatuh ke dalam kobaran api perang. Masing-masing dari 5 halaman besar berada dalam pertempuran sengit. Banyak orang yang meraung ketika pedang Ki menyapu dan darah berceceran. Setiap saat, ada orang yang tewas dalam pertempuran. Di luar 5 akademi besar, teriakan perang mengguncang langit. Tentara berbaju besi yang tak terhitung jumlahnya bertempur, dan mayat berserakan di tanah. Ledakan, puluhan ribu meter di atas Sekte Pedang Mistis, 2 pancaran pedang yang sangat terang berbenturan, seolah-olah bisa membelah langit. Puluhan ribu pedang Ki tersapu, dan benturan kekuatan mereka sangat mengerikan. Duanmu Changhai, mengapa keluarga Duanmu mengkhianati Sekte Pedang Mistik? Sekte Pedang Mistik telah memperlakukanmu dengan baik. Pemimpin Sekte Lin Suei melolong ke arah langit, suaranya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. 2 orang di langit adalah Lin Suei dan leluhur tua keluarga Duanmu, ayah dari kepala sekolah Aula Macan Putih, Duanmu Pojun, Duanmu Changhai. Itu mudah, keluarga Duanmu telah bekerja keras untuk Sekte Pedang Mistik selama hampir 1000 tahun, tapi kami hanya bisa hidup di sudut. Sekte Pedang Mistik seharusnya sudah menjadi milik keluarga Duanmu sejak lama. Di wajah tua Duanmu Changhai, senyuman dingin terlihat. Haha, jadi sekolah pedang 10 arah membuat janji seperti itu padamu. Tapi Duanmu Changhai, apakah menurutmu sekolah pedang 10 arah akan menepati janjinya setelah ini? Bagaimana kamu bisa masih begitu naif di usiamu? Lin Suei tersenyum pahit, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Beristirahat dalam damai, Sekte Pedang Mistis pasti akan berkembang setiap hari di tanganku. Juga, jangan berpikir bahwa lembah surga merah akan datang menyelamatkanmu. Sejumlah besar ahli dari Sekte Pedang Sifang dan kultus iblis surgawi telah berkumpul di lembah surga merah. Sekarang, lembah langit merah bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Selama aku membunuh kalian semua dan menggabungkan semua kekuatan kita, aku bisa meratakan lembah surga merah dalam satu gerakan. Duanmu Changhai mencibir, ledakan, ledakan, keduanya bertukar beberapa gerakan berturut-turut, dan ruangan bergetar hebat. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara raja setengah langkah. Jeritan kesakitan datang dari seluruh Sekte Pedang Mistis, menyebabkan mata Suelin menjadi merah. Setiap jeritan bisa berarti kematian murid Sekte Pedang Mistik. Hati Lin Suei berdarah. Ketika Sekte Pedang Bulan Hantu berada dalam masalah, Lin Suei sudah tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan telah memanggil kembali sebagian besar ahli Sekte Pedang Mistik jika terjadi kecelakaan. Mereka juga telah mengerahkan ratusan ribu pasukan elit dari kota-kota besar untuk menjaga Sekte Pedang Mistik. Benar saja, 5 hari yang lalu, Sekolah Pedang 10 Arah telah melancarkan serangan besar-besaran. Selain ratusan ribu pasukan, ada juga sejumlah besar pusat kekuatan seni bela diri. Sekte Pedang Mistik terjebak dalam perang besar. Namun, Sekte Pedang Mistik memiliki keunggulan sebagai tuan rumah. Dengan 5 akademi besar sebagai basis formasi, mereka mengaktifkan 5 formasi pamungkas. Dengan 5 formasi pamungkas, Sekte Pedang 10 Arah tidak akan bisa masuk. Setelah 4 hari pertempuran sengit, Sekte Pedang Mistik menjadi stabil seperti Gunung Tai. Namun, Lin Suei dan yang lainnya tidak menyangka keluarga Duanmu akan memberontak saat ini. Mereka menghancurkan 5 susunan pamungkas dalam satu gerakan dan menyerang Sekte Pedang Mistis dengan gila-gilaan dengan bantuan Sekte Pedang 10 Arah. Sekte Pedang Mistik menjadi lengah dan menderita banyak korban. Pada akhirnya, di bawah kepemimpinan Lin Suei, mereka melawan dan nyaris tidak menstabilkan situasi. Di langit tidak jauh dari mereka berdua, ada juga 2 orang yang terlibat dalam pertempuran sengit. Gelombang kejut dari pertarungan antara keduanya tidak lebih kecil dari Duanmu Changhai dan Lin Suei. Ini juga merupakan 2 prajurit raja setengah langkah. Salah satunya berasal dari Sekte Pedang 10 Arah, dan yang lainnya dari Sekte Pedang Mistik. Sekte Pedang Esensi Mistik awalnya memiliki 3 raja setengah langkah, tapi sekarang Duanmu Changhai telah mengkhianati mereka, hanya 2 yang tersisa. Selain pertempuran puncak di angkasa, pertempuran sengit juga terjadi di tempat lain. Di Vermilion Bird Hall di selatan, Direktur Vermilion Bird Hall Yan Lan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Direktur The White Tiger Hall, Duanmu Pojun. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Di Vermilion Bird Hall, Mulan menangis panjang. Cahaya pedang melonjak dan membunuh seorang ahli dari Sekte Pedang 10 Penjuru. Saat ini, budidaya Mulan telah menembus ranah Grandmaster seni bela diri.
Terlebih lagi, itu telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Di Istana Azure Dragon Timur, Zhang Muyun menyatu dengan pedangnya saat dia bertarung dengan seorang ahli dari Sekte Pedang 10 Penjuru. Keluarga Duanmu, aku bersumpah sampai mati bahwa aku tidak akan pernah bergaul denganmu. Ling Kong berteriak dari The White Tiger Hall di barat. Ling Kong berteriak ketika dia keluar dari The White Tiger Hall, tubuhnya berlumuran darah. Di langit di atas pelataran Qilin, pertarungan antara dua pemuda tersebut menarik banyak perhatian. Banyak orang dalam pertempuran itu menoleh dari waktu ke waktu. Ini karena kedua orang ini terlalu terkenal di Sekte Pedang Mistik. Feng Wuji, salah satu dari 6 pahlawan. Orang lain sebenarnya adalah Duan Mulin. Pada saat ini, Duan Mulin dan Feng Wuji terlibat dalam pertempuran sengit. Keduanya terus saling membombardir dengan kekuatan yang menakutkan. Duan Mulin terlalu mengejutkan. Dia benar-benar berhasil bertarung imbang dengan Feng Wuji. Feng Wuji telah menembus alam leluhur bela diri tingkat 4 beberapa waktu lalu, tapi Duan Mulin tidak lebih lemah darinya. Ini mengejutkan, terlalu mengejutkan. Banyak tetua dan diaken Sekte Pedang Mistik merasa terkejut selama pertempuran. Duan Mulin adalah seorang jenius langka dengan kecepatan kultivasi yang menakjubkan. Yang lain juga terus meningkat, tapi dia benar-benar berhasil menyusul. Feng Wuji, apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Kamu benar-benar mengecewakanku. Jika aku lahir beberapa tahun lebih awal, aku pasti sudah menginjak-injakmu. Duan Mulin mendesis panjang dan sangat arogan. Duan Mulin, tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanyalah seorang pengkhianat. Kamu akan dihukum oleh dunia. Feng Wuji melolong. Sungguh bercanda, Feng Wuji, kamu benar-benar bercanda. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah penjahat. Sejarah ditulis oleh pemenang. Tahukah Anda? Duanmu. Lin tertawa. Keduanya terus bertarung, dan itu sangat intens. Di langit, pertarungan Lin Suei dan Duanmu Changhai menjadi semakin intens. Duanmu Changhai, kamu terlalu naif jika kamu berpikir kamu bisa menghancurkan kami hanya dengan kemampuanmu. Lin Suelin berteriak dengan marah. Siapa bilang itu hanya mereka? Pada saat ini, suara yang mendominasi datang dari kejauhan. Desis-desis-desis. Lalu, suara mendesis menyebar. Mendengar suara ini, Duanmu Changhai sangat gembira dan dia tertawa. Haha, akhirnya kita sampai. Suara mendesing. Di kejauhan, lampu merah menyala-menyala seperti kilat. Saat berikutnya, cahaya itu menghilang, dan seekor kelabang besar dan ganas muncul di udara. Kelabang ini sangat besar, panjangnya lebih dari 100 meter dan tubuhnya berwarna merah. Hal yang paling mengejutkan adalah ia memiliki 3 pasang sayap besar. Kedua sisi tubuhnya ditutupi cakar yang lebat. Cakarnya menembus kehampaan seperti bilah. Di belakang kelabang, ada puluhan orang. Masing-masing memiliki aura yang kuat, seperti gunung. Orang yang memimpin mengenakan baju besi, dan auranya sedalam lautan. Kelabang raksasa setinggi 1000 kaki, Raja Penakluk Selatan Bulan Yin. Lin Suei meraung tak percaya. Di belakang kelabang raksasa itu terdapat penguasa Zenan dari Kekaisaran Yin Yue, Yin Tianjue. Hahaha, Lin Suei, bagaimana kalau kita bergabung dan menghancurkan Sekte Pedang Mistik? Yin Tianjue tertawa, tercela, beraninya kamu berkolusi dengan Kekaisaran Bulan Gelap. Lin Suei meraung marah, kolusi apa? Itu hanya kerja sama, tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Lin Suei, Anda adalah pemimpin sekte, apakah Anda tidak memahami ini? Tidak heran dia dikalahkan. Wajah keriput Duanmu Changhai menampakkan senyuman sinis yang sangat mengerikan. Manfaat, Yin Tianjue, manfaat apa yang diberikan Sekte Pedang 10 Penjuru kepada Anda? Apakah kamu tidak takut bahwa Sekte Pedang 10 Arah akan menyatukan Kekaisaran Matahari yang terik dan menjadi lebih kuat, dan kemudian menargetkan Kekaisaran Bulan Yin? Lin Suei memandang Yin Tianjue dan bertanya, haha, tidak ada salahnya memberitahumu. Ternyata wilayah Sekte Pedang Bulan Hantu adalah milik Kekaisaran Bulan Yinku. Yin Tianjue tertawa, apa, Sekte Pedang 10 Arah mengkhianati negara kita? Lin Suei meraung, Sekte Pedang 10 Arah sebenarnya telah memberikan wilayah Sekte Pedang Bulan Hantu kepada Kekaisaran Bulan Yin, yang setara dengan 1/5 wilayah Kekaisaran Matahari Terik. Sekte Pedang 10 Arah menggunakan segala cara mereka. Lin Suei, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Baiklah,
Sekte pedang mistikmu ditakdirkan untuk dihancurkan. Membunuh. Perintah Yin Tianjue. Bas. Bas. Lusinan sosok terbang keluar dari belakang kelabang raksasa dan menyerbu menuju sekte pedang mistis. Seketika, puluhan murid sekte pedang mistik terbunuh. Orang-orang ini semuanya adalah pakar terkemuka. Yang terlemah di antara mereka berada di alam Grandmaster seni bela diri tingkat 6, dan 3 di antaranya berada di tingkat ke-9. Begitu dia bergerak, situasinya berubah drastis, dan sekte pedang mistik berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Yin Tianjue tidak bergerak, targetnya adalah Lin Suei. Duanmu Changhai, kenapa kita tidak bergabung dan membunuh Lin Suei? Yin Tianjue mencibir, seperti yang kuinginkan. Mata keruh Duanmu Changhai menunjukkan kilatan dingin. Ledakan, ledakan, aura mereka meledak dan melanda seluruh dunia. Awan di langit berubah menjadi debu karena auranya. Bas, pedang tempur LV4 atas Lin Suei mengeluarkan teriakan pelan, dan seberkas pedang Qi melonjak ke langit. Dia memandang Duanmu Changhai dan Yin Tianjue dengan ekspresi serius. Menghadapi dua raja prajurit setengah langkah, dia tidak percaya diri sama sekali. Dia tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga hari ini, atau sekte pedang mistis akan berada dalam bahaya. Membunuh, membunuh. Duanmu Changhai dan Yin Tianjue berteriak serempak, masing-masing melancarkan gerakan. Duanmu Changhai menggunakan pedang sementara Yin Tianjue menggunakan tombak perang. Kedua serangan itu maju berdampingan dan menuju ke arah Lin Suei. Teknik pedang surgawi yang mendalam. Lin Suei menjerit panjang, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pedang dewa. Niat pedang memenuhi udara, dan cahaya pedang yang cemerlang sepertinya datang dari luar langit saat pedang itu menebas dengan keras. Ledakan, ledakan. Dua gemuruh yang mengguncang bumi menyebar hingga ratusan mil. Jika seseorang melihat ke atas dari bawah, ia dapat melihat bahwa seluruh langit ditutupi oleh pedang Qi dan cahaya tombak. Ruangan itu bergetar, dan itu sangat menakutkan. Suara mendesing. Saat berikutnya, sesosok tubuh mundur dengan panik. Karena kecepatannya, ia menciptakan gelombang udara yang panjangnya ribuan meter. Itu adalah Lin Suei. Dia mundur beberapa ribu meter, mengerang, dan mengeluarkan seteguk darah. Lin Suei, kamu bukan tandingan kami berdua. Hari ini, kamu sudah mati. Yin Tianjue mencibir. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Mata Lin Suei bersinar karena kegilaan. Seret kami bersamamu. Haha, Lin Suei, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mati. Yin Tianjue tertawa keras. Auranya seperti gunung saat dia menyerang Lin Suei. Di saat yang sama, Duanmu Changhai juga menyerang Lin Suei. Ledakan, ledakan, dua suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar, dan Lin Suei terpaksa mundur lagi. Dia batuk darah, dan wajahnya pucat. Dia benar-benar dikalahkan oleh dua ahli dari bidang yang sama. Dia benar-benar tertekan. Mereka berdua adalah setengah raja, dan mereka berdua telah mengembangkan kekuatan pengendali mereka secara ekstrim. Mereka berdua berada di puncak kekaisaran matahari terik dan kekaisaran Yinyu. Siapa yang lebih buruk dari yang lain? Tidak mungkin bagi Suelin untuk menandingi keduanya. Haha, Lin Suei, mati. Yin Tianjue melolong saat tombak perangnya menembus udara, berubah menjadi tombak besar yang panjangnya beberapa ratus meter saat terbang menuju Lin Suei. Lin Suei, biarkan orang tua ini mengirimmu pergi. Duanmu Changhai tertawa dingin saat cahaya pedangnya mengguncang langit. Energi tanpa batas muncul dari tubuhnya yang sudah tua. Cahaya pedang menebas ke arah Lin Suei. Saat ini, bas, langit dan bumi bergetar hebat saat suar pedang menebas dari kehampaan di kejauhan. Cahaya bilahnya panjangnya ratusan meter dan berwarna hitam. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika cahaya pedang menembus kehampaan, serangkaian jeritan melengking terdengar, seolah-olah hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Target dari cahaya pedang ini adalah Yin Tianjue. Tebasan api penyucian Raja Hantu. Yin Tianjue berteriak ketakutan saat ekspresinya berubah. Dia segera berteriak dan dengan paksa mengubah arah tombak tempurnya untuk menyerang cahaya pedang. Dengan ledakan keras, tubuh Yin Tianjue sedikit gemetar saat dia mundur beberapa langkah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ledakan keras di udara. Bas, cahaya bilahnya menghilang dan seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam dengan sulaman bulan hitam muncul di udara. Sangguan, itu kamu. Wajah Yin Tianjue menjadi gelap.
Nenek moyang lama Sekte Pedang Bulan Hantu, Sang Guanming. Wajah Lin Suei dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengira Sekte Pedang Bulan Hantu telah dihancurkan dan Sang Guanming telah tewas dalam pertempuran. Sekarang sepertinya Sang Guanming belum mati. Sang Guan tua, aku tidak membunuhmu terakhir kali. Kali ini, kamu datang untuk mati. Ini adalah kehendak surga. Yin Tianjue mencibir. Yin Tianjue, dan Sekte Pedang 10 Arah, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Wajah Sang Guanming penuh kebencian. Sekte Pedang Bulan Hantu telah dimusnahkan, dan dia selalu ingin membalas dendam. Sang Guanming, kamu adalah sekantong tulang tua. Kamu harus pergi lebih awal. Saat ini, suara dingin datang dari kejauhan. Kemudian, sesosok tubuh kurus dengan tangan di belakang punggung melangkah di udara. Dalam sekejap, itu muncul di hadapannya. Qiu Wuyang. Ekspresi Lin Suei dan Sang Guanming berubah. Qiu Wuyang, kepala Sekte Pedang 10 Arah, sebenarnya berada di dekatnya. Sang Guanming, aku tahu kamu tidak akan menyerah dan selalu ingin membalas dendam. Itu sebabnya aku tidak bergerak sekarang. Saya ingin memancing Anda keluar dan menyingkirkan Anda berdua pada saat yang sama. Kata Qiu Wuyang ringan. Tubuhnya bersinar dan bersama dengan Duan Mu Changhai dan Yin Tianjue, mereka membentuk segitiga dan mengelilingi Lin Suei dan Sang Guanming. Lin Suei dan Sang Guanming bersandar satu sama lain, ekspresi mereka sangat jelek. Qiu Wuyang telah merencanakan segalanya, dan Sekte Pedang Mistik tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ah, pada saat ini, teriakan panjang datang dari bawah, menembus langit. Lin Suei dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah itu. Di sana, Feng Wuji dan Duan Mulin sedang bertarung. Namun saat ini, Feng Wuji bukanlah tandingan Duan Mulin. Dia berlumuran darah dan salah satu lengannya patah oleh telapak tangan Duan Mulin. Haha, Feng Wuji, kamu bukan manusia terkuat di Sekte Pedang Mistik, kamu hanyalah sampah. Jika saya lahir beberapa tahun lebih awal, Anda bahkan tidak akan bisa menonjol. Duan Mulin tertawa keras. Auranya liar, dan budidayanya sebenarnya telah mencapai alam leluhur bela diri tingkat 4. Ledakan, pedang Duan Mulin menebas, dan Feng Wuji nyaris tidak berhasil memblokirnya. Dia dikirim terbang lebih dari 1000 meter saat darah muncrat dari mulutnya. Wuji, di langit, Lin Suei sangat khawatir. Hehe, Lin Suei, kamu sudah kalah. Bahkan di kalangan generasi muda, kejeniusan keluarga Duanmu sudah cukup untuk menghancurkanmu. Sekte Pedang Mistik seharusnya sudah dikuasai oleh orang lain sejak lama. Duan Mu Changhai tertawa dingin. Wajah Lin Suei sangat suram. Lin Suei, ku dengar Feng Wuji adalah murid yang paling kamu banggakan. Aku akan membiarkanmu menyaksikan muridmu mati di depanmu. Qiu Wuyang mencibir. Saat ini, mereka tidak terburu-buru menyerang. Mereka ingin Lin Suei menyaksikan Feng Wuji terbunuh. Dengan cara ini, pikiran Lin Suei akan hancur dan lebih mudah untuk membunuhnya. Feng Wuji, hari ini akan menjadi hari kiamatmu. Rambut panjang Duan Mulin berkibar tertiup angin, dan dia sangat bersemangat. Seluruh dirinya dipenuhi dengan aura supremasi. Matanya cerah dan penuh arogansi. Ledakan, Duan Mulin menebas pedang lain dan cahaya pedang itu sangat tajam. Feng Wuji mencoba yang terbaik untuk bertahan tetapi dia terluka parah dan bukan tandingan Duan Mulin. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam dan luka panjang muncul di dadanya. Wuji, kakak laki-laki Wuji. Banyak orang dari Sekte Pedang Mistik berteriak ketika mereka melihat ini. Mereka ingin segera membantu, tetapi setiap orang memiliki lawan. Mereka terjerat oleh lawannya dan tidak bisa membantu sama sekali. Hahaha, jauh di langit, Qiu Wuyang, Duan Mu Changhai, dan Yin Tianjue tertawa terbahak-bahak. Di bawah medan perang Feng Wuji dan Duan Mulin, beberapa sosok sedang melihat ke atas. Salah satunya, dengan sikap anggun, adalah Lu Yao. Yang lainnya adalah ahli dari keluarga Duan Mu dan bertanggung jawab melindunginya. Lu Yao ada di sini untuk menyaksikan kebangkitan Duan Mulin. Pada saat ini, mata Lu Yao memiliki sedikit kerumitan. Dia juga sedikit terkejut dengan pengkhianatan keluarga Duan Mu terhadap Sekte Pedang Mistik. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa lega. Itu bahkan lebih baik. Jika keluarga Duan Mu menggantikan Sekte Pedang Mistik, statusku akan lebih tinggi di masa depan. Saya telah berkultivasi ke alam master bela diri kelas 6,
dan tidak akan lama lagi saya bisa menerobos ke alam leluhur bela diri. Pada saat itu, saya harus membangkitkan garis keturunan peringkat raja. Dengan begitu, aku bisa hidup bersama saudara Lin dan menjadi legenda. Lu Ming, apakah kamu melihat itu? Sekarang, saudara Lin bahkan telah menginjak-injak Feng Wuji, salah satu dari 6 pahlawan sekte Matahari Terik. Sekalipun kamu punya bakat, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan saudara Lin? Bagaimana kamu bisa menjadi layak untukku? Sayang sekali kamu tidak tergabung dalam sekte pedang mistik, jadi kamu tidak akan bisa melihat ini. Jika Anda melihat ini, bagaimana perasaan Anda rendah diri? Lu Yao memandang Duan Mulin, yang berada dalam semangat tinggi di langit. Matanya cerah, penuh kebanggaan dan antisipasi. Feng Wuji, kamu adalah yang pertama di antara 6 pahlawan yang aku lawan. Hari ini, aku akan melangkahi mayatmu dan naik ke puncak. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi batu loncatan saya. Di udara, Duan Mulin memandang Feng Wuji dengan jijik dan bersemangat. Duan Mulin, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Saat ini, suara yang jelas terdengar dari kejauhan. Siapa ini? Mata Duan Mulin menjadi dingin saat dia melihat ke kejauhan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di kejauhan, 3 berkas cahaya melesat ke arah mereka. Siapa di sana? Kamu sedang mencari kematian. Seorang ahli dari sekolah pedang 10 penjuru berteriak dan menyerang ke arah 3 berkas cahaya. Cici. Beberapa lampu cakar terbang padam dan beberapa ahli alam leluhur bela diri kelas 6 dari sekolah pedang 10 arah hancur berkeping-keping. Bas, dan EBSP, cahaya pelangi menghilang, dan 3 sosok muncul di udara. Itu kamu, sang juara, Hou Tianyun. Begitu ketiga sosok itu muncul, seseorang berteriak. Semua orang di sekte pedang mistis yang berada di tengah pertempuran merasakan jantung mereka berdetak kencang karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Juara Markis Tianyun terkenal di seluruh kekaisaran matahari yang terik. Namun, kenapa dia ada di sini? 3 orang yang tiba-tiba muncul adalah Lu Ming, Yan Kuan, dan mayat darah bermata emas. Jalur abadi yang memandang itu tidak jauh dari sekte pedang mistis. Lu Ming memimpin 30.000 kavaleri merah darah. Setelah lebih dari 1 hari perjalanan, mereka akhirnya mendekati sekte pedang mistis. Pada saat ini, Lu Ming, Yan Kuan, dan zombie darah bermata emas telah tiba di sekte pedang mistik. Lu Ming mau tidak mau angkat bicara saat melihat tatapan arogan Duan Mulin. Ekspresi Duan Mulin tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi serius saat dia melihat ke arah Lu Ming. Duan Mulin secara alami mengetahui tentang juara Markis Lu Ming. Selain itu, Lu Ming telah membunuh Qiu Changli, seorang jenius dari sekte pedang yang ada di mana-mana. Dia sangat kuat, dan Duan Mulin tidak berani meremehkannya. Orang ini benar-benar berhasil bergegas ke sini. Di mana kavaleri merah darahnya? Ekspresi Qiu Wuyang sedikit berubah. Qiu Wuyang tahu bahwa Lu Ming telah memimpin kavaleri merah darah ke utara kekaisaran matahari yang terik untuk menyelamatkan Huachi. Namun, dia tidak mengirim siapapun untuk menangani Lu Ming selama periode ini karena dia harus berurusan dengan sekte pedang mistik. Di matanya, Lu Ming hanyalah anak kecil. Setelah dia berurusan dengan sekte pedang mistik dan lembah awan merah, dia bisa membunuh Lu Ming dan kavaleri merah darahnya hanya dengan membalikkan tangannya. Itu dia, mata Lin Suehi bergerak, memperlihatkan ekspresi yang rumit. Tianyun, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Qiu Wuyang datang dari langit. Tentu saja aku di sini untuk membunuhmu. Lu Ming tersenyum tipis. Begitu dia mengatakan itu, hati semua orang bergetar. Untuk membunuh Qiu Wuyang dan yang lainnya. Nada yang arogan. Hahaha, juara Hou Tianyun, kamu memang penuh kebanggaan. Tapi menurut saya, Anda pasti dibutakan oleh harga diri Anda. Benar sekali, Anda telah mencapai banyak hal di usia yang begitu muda. Kehilangan diri sendiri adalah hal yang wajar. Konyol kalau kamu ingin membunuh kami. Bagaimana dengan ini? Saya dapat melihat bahwa Anda berbakat. Jika Anda bergabung dengan saya sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk menempatkan Anda pada posisi penting. Di masa depan, Anda bisa menjadi Marsekal Agung Angkatan Darat Dunia dan menjaga kerajaan matahari terbakar. Itu bukan ide yang buruk, kata Qiu Wuyang. Omong kosong apa Grand Marshal? Menurutmu aku peduli? Qiu Wuyang, sejujurnya,
Aku lebih tertarik pada kepalamu. Lu Ming mencibir. Kurang ajar, kamu sedang mencari kematian. Wajah Qiu Wuyang menjadi dingin, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang yang mengejutkan menebas ke arah Lu Ming. Qiu Wuyang, kamu tidak tahu malu. Wajah Lin Suei berubah dan dia akan membantu. Lin Suei, lawanmu adalah aku. Sosok Duanmu Changhai bergerak dan memblokir Lin Suei. Di sisi lain, Yin Tianjue juga menatap Sang Guan Ming, mencegahnya membantu. Juara markis yang mana? Beraninya kamu menentang Tuhan ini, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, mati. Mata Qiu Wuyang dingin, namun, menghadapi pancaran pedang Qiu Wuyang, ekspresi Lu Ming sangat tenang. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Ini sudah berakhir, sang juara, Hou Tianyun, pahlawan di generasinya, akan dibunuh begitu saja. Petik 2. Banyak orang di sekitar menghela nafas. Tidak ada yang mengira Lu Ming akan selamat. Qiu Wuyang adalah raja setengah langkah, dan hanya raja setengah langkah yang bisa memblokir serangannya. Namun, berapa banyak raja setengah langkah yang dimiliki kerajaan matahari terbakar? Jumlahnya hanya selusin. Siapa yang bisa menyelamatkan Lu Ming sekarang? Kemudian, sebuah adegan yang membuat semua orang tercengang muncul. Yan Kuan, yang berada di samping Lu Ming, melangkah maju dan melayangkan pukulan. Ledakan, ruangan itu bergetar hebat. Kemudian, pancaran tinju yang menakutkan meledak. Boom, suara memekakkan telinga terdengar saat kekuatan tinju dan pancaran pedang bertabrakan dan membatalkan satu sama lain. Raja setengah langkah. Itu adalah raja setengah langkah. Seseorang berteriak. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan memiliki raja setengah langkah yang mengikutinya. Siapa Anda, Tuan? Wajah Qiu Wuyang berubah serius. Raja setengah langkah semuanya sangat terkenal dan merupakan penguasa wilayah mereka sendiri. Dia sangat jelas tentang penampilan mereka masing-masing, tapi dia tidak mengenal Yan Kuan. Siapa saya? Tidak ada salahnya mengatakannya, saya Yan Kuan. Yan Kuan membuka mulutnya dan tersenyum. Apa, Anda adalah Yan Kuan? Maka bajingan kecil ini adalah orang yang menghancurkan keluarga Mo dan membunuh anakku. Begitu Yan Kuan selesai berbicara, Yin Tianjue meraung dan menatap Lu Ming dengan ekspresi gelap. Selama jangka waktu ini, dia telah mengirim orang untuk menyelidiki secara menyeluruh, tetapi mereka tidak dapat menemukan pembunuhnya sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa Yan Kuan telah melarikan diri. Sekarang setelah mata air api muncul di sini, jawabannya sudah jelas. Yin Tianjue, siapa namamu? Keluarga kekaisaran bulan gelapmu tercela dan tidak tahu malu. Hari ini, aku akan menyelesaikan ini denganmu. Yan Kuan memandang Yin Tianjue dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di hadapan Qiu Wuyang dan yang lainnya. Aura dari 6 raja setengah langkah membentuk domain besar yang mencegah siapapun yang berada di bawah tingkat raja setengah langkah untuk mendekat. Pada saat ini, Lu Ming memandang Duan Mulin dan tersenyum tipis. Duan Mulin, saya baru saja mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Kamu akan mati hari ini. Tianyun, jika kamu dan aku bertengkar, kita berdua akan menderita. Saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan sekolah pedang 10 arah. Sekarang sekolah telah membentuk kekuatannya, bahkan jika Anda memiliki raja setengah langkah yang melindungi Anda, itu tidak akan dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Duan Mulin berkata sambil menatap Lu Ming. Dengan reputasi Tianyun di sana, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak mau bertukar pukulan dengannya. Kedua belah pihak terluka. Anda, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Lu Ming mengungkapkan senyuman mengejek. Aku bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan. Lu Ming maju selangkah dan mendekati Duan Mulin. Arogan, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dalam satu gerakan. Tebasan pedang guntur matahari yang hebat. Duan Mulin berteriak marah dan menebas pedangnya. Cahaya pedang yang menakutkan bahkan lebih terik daripada matahari saat terbang menuju Lu Ming. Telapak tangan binatang. Lu Ming berkata dengan lembut dan memukul dengan telapak tangannya. Cakar binatang besar muncul dan menyerang Duan Mulin. Bang! Cakar binatang itu bertabrakan dengan cahaya pedang, dan cahaya pedang itu padam seperti gumpalan asap. Telapak tangan dao binatang itu tidak berhenti, dan terus menuju Duan Mulin dengan kekuatan yang menakjubkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Duan Mulin berteriak tak percaya.
Kemudian, dia dengan panik mengaktifkan garis keturunannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas. Blokir, blokir. Duan Mulin mengeluarkan suara gemuruh yang dalam saat cahaya pedangnya yang tajam mengembun menjadi matahari. Namun, matahari ini seperti gelembung yang dihancurkan oleh pohon palem dao yang buas. Bang! Setelah itu, telapak tangan dao monster itu menamparkan tubuh Duan Mulin. Duan Mulin mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan terlempar sejauh 1000 meter. Darah terus-menerus muncrat dari mulutnya saat tubuhnya bergetar. Pakaiannya compang camping, dan tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Liner, di langit, Duan Mu Changhai berteriak cemas. Sangat kuat, bahkan tuan seperti Yin Tianjue dan Sang Guan Ming pun terkejut. Mata Lin Suei bahkan lebih rumit. Sangat kuat, Tianyun terlalu kuat. Di segala arah, Yan Lan, Mulan, dan yang lainnya berseru kaget. Pertempuran berlanjut, tapi perhatian semua orang tertuju ke sisi ini. Sebagai Grandmaster seni bela diri, mereka dapat melihat pertempuran dari jarak puluhan mil. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Lu Ming tersenyum tipis. Tidak mungkin, tidak mungkin. Duan Mulin meraung, merasa sulit untuk menahannya. Dia membanggakan dirinya sebagai seorang jenius yang tiada taraf, tetapi dia dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Itu merupakan pukulan besar baginya. Di bawah, Lu Yao juga memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Di matanya, Duan Mulin, yang tak tertandingi, sebenarnya telah dikalahkan oleh Tianyun dalam satu gerakan. Sebenarnya ada orang jenius di dunia ini. Bahkan Duan Mulin dikalahkan dalam satu gerakan. Gelar juara markis memang layak diterima. Lu Yao berpikir sendiri sambil menatap Lu Ming dengan kilatan aneh di matanya. Langkah kedua akan membunuhmu. Lu Ming terkekeh dan maju selangkah lagi. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Tianyun, kamu berani. Duan Mu Changhai meraung dan ingin membantu. Duan Mu Changhai, aku lawanmu. Aura Lin Suei mengunci Duan Mu Changhai. Tianyun, tidak ada permusuhan di antara kita di masa lalu, juga tidak ada permusuhan di antara kita akhir-akhir ini. Mengapa kamu harus membunuhku? Jika kamu membunuhku, keluarga Duan Muku tidak akan pernah melepaskanmu. Mengapa kamu harus mencari masalah untuk dirimu sendiri? Duan Mulin berteriak ketakutan. Hahaha, tidak ada dendam. Tidak ada komplain. Duan Mulin, ingatanmu tidak begitu bagus. Aku sudah mengatakan bahwa aku pasti akan kembali ke Sekte Pedang Mistik dalam waktu 2 tahun dan membunuhmu. Kamu sudah lupa. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya pun berubah, kembali ke suara aslinya. Apa, Andalah wasitnya? Murid Duan Mulin berkontraksi dengan cepat dan pikirannya sangat terguncang. Lu Ming mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya. Dia melepas topeng penyamarannya dan memperlihatkan wajah tampannya. Di saat yang sama, tulang-tulang di tubuhnya bergerak dan dia kembali ke penampilan aslinya. Lu Ming, kenapa kamu ada di sini? Duan Mulin menjerit histeris saat melihat wajah Lu Ming. Ini terlalu sulit untuk dia terima. Sang juara, Markis Tianyun, adalah Lu Ming yang dia anggap remeh. Dia lebih suka mengalahkan Tianyunnya daripada Lu Ming. Ini merupakan pukulan ke hatinya yang 10 kali, tidak, 100 kali lebih buruk. Lu Ming telah kembali. Di langit yang jauh, Yan Lan, Mulan dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Lalu, itu adalah ekstasi yang luar biasa. Hahaha, anak ini sebenarnya Tianyun. Orang tua ini terlalu terkejut. Yan Lan tertawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Duan Mu Pojun, yang bertarung melawan Yan Lan, meraung tidak percaya. Lu Ming, kamu akhirnya kembali. Aku tahu kamu akan kembali. Kamu akan kembali untuk memenuhi janjimu. Mata Mulan dipenuhi kegembiraan. Lu Ming kembali. Lu Ming adalah juara markis, Tianyun. Semua murid dan tetua Sekte Pedang Mistik tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Sekte Pedang Mistik dan seluruh medan perang. Tidak ada yang menyangka bahwa juara terkenal, Hou Tianyun, sebenarnya adalah Lu Ming, orang yang menyerbu Aula Macan Putih, membunuh Lu Yunxiong, dan membunuh puluhan orang dari keluarga Duan Mu setahun yang lalu. Pada akhirnya, dia terpaksa mundur dari Sekte Pedang Mistis oleh keluarga Duan Mu.
Banyak dari mereka bahkan mengingat tekad yang dimiliki Lu Ming ketika dia meninggalkan sekte pedang mistik dan janji yang dia buat. Dia pasti akan kembali dalam waktu 2 tahun dan membunuh Duan Mulin. Sudah kurang dari 2 tahun. Baru setahun lebih sedikit dan Lu Ming telah kembali. Duan Mulin telah dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Kembalinya raja, seorang raja sejati, kemanapun dia pergi, apapun identitas yang dia gunakan, ditakdirkan untuk tidak dikuburkan. Dia akan selalu bersinar. Lu Ming kembali. Aku memang tidak sebaik dia. Aula Azure Dragon, Zhang Muyun menghela nafas. Haha, aku tahu dia akan kembali. Di kaki Aula Macan Putih, Ling Kong yang berlumuran darah tertawa terbahak-bahak. Itu memang dia. Di langit, Lin Suei mengungkapkan senyuman pahit. Pada saat ini, Lin Suei dipenuhi dengan penyesalan. Saat itu, dia memilih keluarga Duanmu daripada Lu Ming. Fakta membuktikan bahwa dia salah. Seluruh keluarga Duanmu telah memberontak, tetapi pada saat yang genting, Lu Ming datang untuk menyelamatkan mereka. Perasaannya sangat rumit. Sial, aku seharusnya membunuhnya dengan seluruh kekuatanku saat itu. Wajah Duanmu Changhai sangat muram. Dari semua orang yang hadir, orang yang perasaannya paling rumit dan paling sulit diterima adalah Lu Yao. Pada saat ini, tubuh Lu Yao gemetar hebat saat dia melihat sosok familiar di langit dengan rasa tidak percaya. Tidak, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin milik Lu Ming. Bagaimana Lu Ming bisa menjadi Tianyun? Lu Yao memanggil dengan tidak jelas. Belum lama ini, dia masih berpikir sayang sekali Lu Ming tidak ada di sini. Dia tidak bisa melihat kesenjangan antara dia dan Duan Mulin dan bangga bahwa dia telah memilih Duan Mulin. Namun, dalam sekejap mata, Tianyun telah muncul dan mengalahkan Duan Mulin dengan satu gerakan. Sekarang, dia memberitahunya bahwa Lu Ming adalah Tianyun. Ini merupakan pukulan besar baginya. Tidak mungkin. Itu palsu. Semua ini palsu. Lu Yao menjerit, wajah cantiknya berubah menjadi ekspresi yang mengerikan dan menakutkan. Dia tidak bisa menerima semua ini. Di langit, Lu Ming dengan santai menatap Lu Yao dan tidak lagi memperhatikannya, seolah dia hanyalah orang asing. Duan Mulin, aku akan mengantarmu. Lu Ming berkata dengan lembut. Tidak, aku tidak bisa mati. Duan Mulin berteriak ngeri saat dia mati-matian terbang mundur. Lu Ming, hentikan. Duanmu Changhai meraung dan aura kuat keluar dari tubuhnya, ingin menyelamatkannya. Namun, dia ditahan oleh Lin Suei. Yan Lan, pergilah. Di sisi lain, Duanmu Po Jun juga meraung keras. Dia ingin menyelamatkan Yan Lan, tapi bagaimana Yan Lan mengizinkannya melakukannya? Duanmu Po Jun, kami belum memutuskan siapa yang akan menang. Kemana kamu pergi? Yan Lan tertawa dingin sambil menghalangi jalan Duanmu Po Jun. Hentikan dia, teriak Yin Tianjue. Bas. Beberapa ahli yang dibawanya menyerang Lu Ming. Mati. Tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Dengan sebuah tikaman, sinar tombak meledak dan dua ahli seni bela diri kelas 7 Grandmaster langsung terbunuh. Pada saat yang sama, Lu Ming melahap esensi darahnya. Lu Ming tidak berhenti saat dia menyerang Duan Mulin. Hentikan dia dan biarkan Tuan Muda Lin melarikan diri. Pakar keluarga Duanmu lainnya bergegas mendekat, tetapi yang terkuat hanya berada di alam Grandmaster seni bela diri tingkat ke-7. Mereka semua dibunuh oleh Lu Ming. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di depan Duan Mulin. Saya tidak takut. Duan Mulin berteriak ketakutan. Mati. Lu Ming bergumam dan menusukkan tombaknya. Puci. Tombak itu menembus jantung Duan Mulin. Mata Duan Mulin langsung menyembul seperti mata ikan mati. Matanya dipenuhi keengganan dan penyesalan. Segera setelah itu, kehidupan di matanya dengan cepat menghilang. Tidak pernah dalam mimpinya dia menyangka akan mati di tangan Lu Ming. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Lu Ming meninggalkan sekte pedang mistik, dia berkata bahwa dia akan kembali ke sekte tersebut untuk membunuhnya dalam waktu 2 tahun. Saat itu, dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa menyusulnya. Namun, kenyataannya seringkali sangat berbeda dari apa yang Anda harapkan. Duan Mulin sudah mati. Bang! Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan mayat Duan Mulin terbang seperti sampah. Tidak, Lu Ming, kamu harus mati. Kamu harus mati. Di langit, Duanmu Changhai berteriak histeris, suaranya melengking seperti hantu.
Duanmu Lin adalah harapan keluarga Duanmu, dan sekarang harapannya telah padam, Duanmu Changhai tidak tahan lagi. Orang tua, apa yang kamu teriakkan? Setelah saya meninggalkan sekte, Anda mengirim orang untuk membunuh saya. Saya pernah bersumpah untuk menginjak-injak keluarga Duanmu Anda hingga rata dengan tanah. Sekarang giliran Anda, mata emas, pergi dan bunuh orang tua itu. Lu Ming memarahi Duanmu Changhai dan kemudian menginstruksikan mayat darah bermata emas itu. Mengaum, mayat darah bermata emas mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga saat memancarkan cahaya merah darah yang pekat dan menerkam ke arah Duanmu Changhai. Kamu sedang mencari kematian. Duanmu Changhai meraung dan menebas mayat darah bermata emas itu. Cahaya pedang yang tajam meledak, mencoba membelah zombie darah bermata emas itu menjadi dua. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Mayat darah bermata emas itu mengayunkan cakarnya dan merobek cahaya pedang Duanmu Changhai menjadi beberapa bagian. Mayat darah bermata emas terus menyerang Duanmu Changhai dengan kecepatan kilat. Prajurit Raja setengah langkah. Kenapa menjadi prajurit Raja setengah langkah lagi? Duanmu Changhai menjerit tidak percaya. Ada Raja setengah langkah lainnya di samping Lu Ming. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Raja setengah langkah itu adalah kubis? Bahkan Lin Suei dan Raja setengah langkah lainnya tercengang. Ledakan, Duanmu Changhai mengedarkan kekuatan pedangnya dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Baru saja, dia berpikir bahwa dia bisa membunuh mayat darah bermata emas dengan serangan biasa, sehingga sinar pedang dengan mudah dihancurkan oleh mayat tersebut. Membunuh. Pada saat ini, Lin Suei berteriak dengan dingin, dan aura pedang yang menakutkan meledak, dan ujung tajam yang tiada taraf menusuk ke arah Duanmu Changhai. Ark, Lin Suei, kamu menyelinap menyerangku, kamu tercela. Duanmu Changhai melolong ketakutan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Jangan pernah memikirkannya. Qiu Wuyang dan Yin Tianjue meraung dan ingin menyelamatkannya, tetapi Sang Guanming dan Yan Kuan juga sudah bergerak. Pertarungan antara Raja setengah langkah tiba-tiba meletus. Seluruh langit dan bumi menjadi gempar. Ah, jeritan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh sekte pedang mistis. Itu adalah Duanmu Changhai. Dia bukan tandingan mayat darah bermata emas dan Lin Suei. Selanjutnya, Lin Suei telah melancarkan serangan diam-diam. Dengan satu gerakan, sepotong daging terkoyak dari dadanya oleh mayat darah bermata emas. Bahkan tulang dan organ dalamnya pun terlihat. Tangan kanannya telah menghilang. Cahaya pedang Lin Suei telah memotong salah satu lengannya dari bahunya, hampir memotongnya menjadi dua. Tapi meski dia menghindarinya, dia sudah setengah mati. Ah, Lin Suei, kamu tercela. Beraninya kamu menyelinap menyerangku. Teriak Duanmu Changhai, tidak perlu membunuh pengkhianat di siang hari bolong. Membunuh. Niat membunuh Lin Suei seperti gelombang pasang. Dia sangat membenci keluarga Duanmu. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang Duanmu Changhai. Mengaum, mayat darah bermata emas juga meraung dan menyerbu ke arah Duanmu Changhai. Selamatkan aku. Landak laut Duanmu Chang sangat ketakutan saat ia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, meskipun Qiu Wuyang dan Yin Tianjue ingin membantu, mereka tidak berdaya. Lawan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Duanmu Changhai sudah terluka parah dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Saat berikutnya, teriakan lain terdengar. Dia menghindari cakar mayat darah bermata emas, tapi dia tidak bisa menghindari pedang Lin Suei dan dipotong menjadi dua. Bagaimanapun, dia adalah raja setengah langkah dengan kekuatan hidup yang kuat. Duanmu Changhai masih hidup, dan dia mulai berteriak ketakutan. Pemimpin sekte, tolong selamatkan hidupku. Tolong ampuni tulang lamaku. Demi tahun-tahun aku berjuang demi sekte ini, tolong ampuni aku. Duanmu Changhai memohon dengan keras. Dan EBSP, dia benar-benar memanggilnya pemimpin sekte lagi, dia benar-benar tidak tahu malu. Memang, semakin tua seseorang, semakin takut dia akan kematian. Berjuang untuk sekte ini, saya pikir Anda telah bekerja keras untuk diri Anda sendiri selama ini. Duanmu Changhai, aku akan mengantarmu secara pribadi. Lin Suei dengan dingin berteriak. Bas, pedang tajam Qi meledak. Duanmu Changhai menjerit putus asa saat pedang Qi membelah kepalanya, membelahnya menjadi dua. Duanmu Changhai, raja setengah langkah, telah mati. Ayah, di kejauhan, Duanmu Po Jun berteriak. Bang! Perhatiannya teralihkan sejenak,
dan telapak tangan Yanlan mendarat di dadanya. Duanmu Pojun mundur saat darah muncrat dari mulutnya. Mati, Yan Lan mengejarnya, dan serangan kekerasan itu menurun. Duanmu Pojun, yang terluka parah, hanya bisa memblokir selusin gerakan sebelum meridian jantungnya dihancurkan oleh telapak tangan Yanlan. Dengan teriakan nyaring, dia mati dengan enggan. Tidak bagus, ayo pergi. Melihat Duanmu Changhai telah terbunuh, Qiu Wuyang melolong panjang dan berbalik untuk pergi. Qiu Wuyang, kamu bisa tinggal di sini hari ini. Mati, Lin Suei meraung saat dia menyerang Qiu Wuyang dengan pedangnya. Pedang Qi yang mempesona mengisi kekosongan dan menghalangi jalan keluar Qiu Wuyang. Bas, bas, Yan Kuan dan mayat darah bermata emas melintas dan muncul di dua sisi lain dari Qiu Wuyang. Wajah Qiu Wuyang muram dan matanya dipenuhi kecemasan. Sial, sial, saya tidak percaya saya telah jatuh ke dalam situasi seperti ini hari ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tianyun ini, bukan, Lu Ming, akan memiliki dua prajurit raja setengah langkah bersamanya. Ini semua salah Lu Ming. Brengsek. Qiu Wuyang terus meraung di dalam hatinya sambil memutar matanya, mencoba memikirkan solusinya. Dengan kematian Duanmu Changhai, satu-satunya prajurit raja setengah langkah di pihak mereka hanyalah dia, Yin Tianjue, dan ahli lain dari Sekolah Pedang 10 Penjuru. Di sisi Sekte Pedang Esensi Mistik, ada Lin Suei, Raja Setengah Langkah, Sang Guanming, Yan Kuan, dan mayat darah bermata emas. Dalam hal kekuatan tempur puncak, mereka sudah berada pada posisi yang sangat dirugikan. Mereka hanya bisa mundur untuk saat ini. Kalau tidak, mereka semua harus tetap di sini. Ledakan, ayo pergi. Di sisi lain, Yin Tianjue dan Sang Guanming saling bertukar pukulan. Dia meraung dan memanggil para penggarap kuat yang dia bawa, berencana untuk melarikan diri. Yin Tianjue, mari kita selesaikan ini hari ini. Kemana kamu pergi? Melihat Yin Tianjue hendak pergi, Yan Kuan meraung keras dan meninggalkan Qiu Wuyang untuk menyerang Yin Tianjue. Menjijikkan, Yin Tianjue melolong marah saat dia meledak dengan sekuat tenaga. Bas, begitu Yan Kuan pergi, pedang Qiu Wuyang melonjak ke langit. Pedang pertempuran di tangannya ditebas, ketajamannya tak tertandingi. Ledakan, bahkan mayat darah bermata emas yang kuat terlempar ribuan meter. Qiu Wuyang memanfaatkan kesempatan itu dan hendak melarikan diri. Namun, di sisi lain, pedang tajam Qi lainnya datang ke arahnya. Itu adalah Lin Suei. Qiu Wuyang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara Lin Suei dingin, brengsek. Qiu Wuyang meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, setelah beberapa gerakan, dia sudah memuntahkan darah. Aduh, pada saat ini, lolongan serigala terdengar dari negeri yang jauh. Ledakan, 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 bumi bergemuruh saat serigala bersisik merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Kavaleri darah merah Lu Ming telah tiba. Membunuh. Kavaleri merah darah meraung dan menyerang tentara Sekte Pedang 10 arah. Sekte Pedang yang ada di mana-mana segera mengirimkan pasukan yang kuat untuk menghentikan kavaleri merah darah. Meskipun pasukan ini sangat kuat dan merupakan elit dari Sekolah Pedang 10 arah, itu tidak cukup untuk menghadapi kavaleri berwarna merah darah. Kavaleri darah merah dipersenjatai habis-habisan. Apa yang mereka kenakan dan apa yang mereka pegang di tangan mereka adalah barang terbaik yang diambil Lu Ming dari cincin penyimpanan Raja Bela Diri. Bersama dengan serigala bersisik merah, mereka adalah pasukan yang dilahirkan untuk berperang. Setelah beberapa serangan, pasukan Sekte Pedang 10 Penjuru tersebar. Kavaleri berwarna merah darah menyerbu lewat, meninggalkan mayat di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Qiu Wuyang, rencanamu hari ini ditakdirkan gagal. Tidak mungkin bagi Sekte Pedang 10 arah untuk menguasai kerajaan matahari terbakar. Lin Suei memelototi Qiu Wuyang. Wajah Qiu Wuyang sangat gelap dan matanya dipenuhi amarah. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia mencoba memblokir serangan Lin Suei dan mayat darah bermata emas sambil mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pemimpin sekte, biarkan aku membantumu. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Sesosok tubuh tinggi bergegas mendekat dan bertukar pukulan dengan mayat darah bermata emas. Orang ini adalah Raja Setengah Langkah dari Sekolah Pedang 10 Penjuru. Aku lawanmu. Raja Setengah Langkah dari Sekte Pedang Mistis juga menyusul. Pemimpin sekte, lari. Sekte Pedang 10 arah tidak dapat hidup tanpamu. Serahkan ini padaku.
Raja setengah langkah dari sekolah pedang 10 arah meraung. Tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang kuat, dan tubuh aslinya yang tinggi melebar lagi. Dia membakar esensi darahnya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya. Hentikan dia. Lin Suei berteriak, membunuh, membunuh, membunuh. Raja setengah langkah dari sekolah pedang 10 arah meraung dan menebas 3 kali. Kekuatan ketiga pedang ini melampaui imajinasi, sangat dekat dengan kekuatan serangan seorang raja. Ledakan, 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 mayat darah bermata emas, Lin Suei, dan Raja setengah langkah dari Sekte Pedang Esensi Mistik semuanya dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Bas, Qiu Wuyang memanfaatkan kesempatan itu dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke cakrawala dalam beberapa tarikan napas. Lu Ming, Lin Suei, aku, Qiu Wuyang, cepat atau lambat akan memusnahkan seluruh keluargamu. Suara pembunuh Qiu Wuyang terdengar dari kejauhan. Ledakan, di sisi lain, Yin Tianjue menggunakan semacam teknik rahasia dan kehilangan lengannya untuk melawan pengepungan Yan Kuan dan Sangguan Ming. Dia berubah menjadi cahaya darah dan bergegas keluar, menghilang ke cakrawala. Menjijikkan, Lin Suei meraung saat dia mengalihkan perhatiannya ke Raja setengah langkah sekolah pedang 10 arah. Meskipun dia telah membakar esensi darahnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya, dia tidak dapat bertahan lama. Esensi darahnya habis dan dia dicabik-cabik oleh mayat darah bermata emas. Sosok Lu Ming melintas dan muncul di udara. Melihat mayat The King dari Sekte Pedang 10 arah, Lu Ming menghela nafas kasihan. Esensi darah pihak lain sudah habis. Ini adalah Raja setengah langkah. Energi yang terkandung dalam esensi darahnya benar-benar menakutkan. Bagi Lu Ming, itu adalah harta karun tertinggi. Selain itu, esensi darah Raja setengah langkah sangat kental, dan esensinya menghilang dengan sangat lambat. Botol jade apapun dapat menyimpannya untuk waktu yang sangat lama. Sebelumnya, esensi darah Duanmu Changhai telah disimpan dalam botol giok oleh Lu Ming. Dia bisa menyimpannya untuk dikonsumsi dan disempurnakan nanti. Setelah melihat sekelilingnya, Lu Ming menyeka wajahnya dengan tangannya dan berubah kembali menjadi Tianyun. Kavaleri besi berwarna merah darah, dengarkan perintahku. Bunuh orang-orang dari Sekte Pedang 10 arah tanpa ampun. Lu Ming memberi perintah tanpa perasaan, suaranya menyebar jauh dan luas. Membunuh, membunuh. Kavaleri merah darah meraung, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Membunuh, Lu Ming juga berteriak. Dia memegang tombaknya dan menyerang Grandmaster seni bela diri dari Sekte Pedang segala arah. Pada saat yang sama, mayat darah bermata emas, Yan Kuan, Lin Suei, dan Raja setengah langkah lainnya juga menyerang sekolah pedang 10 arah. Dengan begitu banyak Raja setengah langkah yang bergabung, itu hanyalah sebuah pembantaian. Jeritan kesakitan dan penderitaan memenuhi udara ketika sejumlah besar ahli terbunuh. Lari, cepat lari. Orang-orang dari sekolah pedang 10 penjuru tidak tega untuk terus bertarung. Bahkan pemimpin sekte mereka telah melarikan diri, dan pihak lain memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan. Tetap tertinggal untuk bertarung hanyalah tindakan mendekati kematian. Satu demi satu, mereka mulai melarikan diri dari Sekte Pedang Mistik. Serangan sekolah pedang 10 arah kali ini bisa dianggap gagal total. Puff, puff, Lu Ming sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Dengan lambaian tombak panjangnya, beberapa ahli dari keluarga Duanmu terbunuh. Lu Ming memperhatikan keluarga Duanmu. Faktanya, hal yang sama terjadi pada orang lain di Sekte Pedang Mistik. Mereka juga mengincar keluarga Duanmu. Bahkan jika orang-orang dari sekolah pedang 10 arah melarikan diri, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang dari keluarga Duanmu pergi. Pengkhianat, hanya kematian.